Broadcaster Mania berjumpa kembali di channel saya, masih bersama saya Gisela Tahabari. Tentunya kalian para broadcaster wajib stay tune di channel ini karena akan banyak informasi atau banyak materi yang akan saya bagikan. Di episode kedua kali ini kita akan berbicara mengenai profesi penyiaran. Jadi kalian harus stay tune terus di channel ini. Oke, para broadcaster mania, sebelum saya membahas apa sih sebenarnya profesi-profesi di kepenyiaran ini, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu broadcaster atau apa itu penyiaran. Nah, broadcaster mania, broadcaster atau penyiaran adalah sebuah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, dan juga media lainnya. Nah, broadcaster mania, broadcasting ini merupakan salah satu bagian dari ilmu komunikasi. Nah, sebenarnya broadcasting ini sendiri lebih memfokuskan ke bidang penyiaran. Dan tentunya orang yang melakukan kepenyiaran ini disebut dengan broadcaster. Pasti kalian sudah mendengarkan di episode kemarin apa itu seorang broadcaster. Oke, kita lanjut. Broadcaster mania dalam mengkomunikasikan suatu karya atau informasi penyiaran atau broadcasting ini tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar kepada para pendengar atau kepada para pemirsanya, dalam hal ini masyarakat luas. Karena apa? Karena konten yang dibuat tentunya harus memiliki daya tarik tersendiri agar tidak membosankan untuk dilihat atau didengarkan, tapi tetap tidak merubah fakta yang ada. Dan inilah juga yang masih menjadi salah satu tantangan dari broadcasting saat ini adalah kreativitas. Jadi kita sebagai broadcaster mania yang saat ini mungkin masih usia muda, kaula muda, Anda tentu harus memiliki rasa kreativitas yang tinggi, terus mengasah rasa kreativitas kalian tentunya akan sangat dimiliki ketika kalian menerjuni dunia broadcasting. Oke, kita lanjut para broadcaster mania. Mohon maaf ya kalau ini sedikit belibet. Oke, kita lanjut. Oke, broadcaster mania dibandingkan dengan media cetak ataupun media yang lain. Nah, media penyiaran atau broadcasting ini tentunya memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam menyampaikan segala sesuatu. Contohnya saja di media televisi tentunya akan lebih cepat juga menyampaikan segala sesuatu dibanding dengan media cetak karena bisa langsung live atau berita itu, momen itu bisa langsung disiarkan seperti itu. Oke, para broadcaster mania, siapa di antara kalian saat ini yang mungkin sudah memiliki atau sudah memilih program studi broadcasting atau penyiaran? Atau ada di antara kalian yang tertarik dengan dunia penyiaran tapi masih belum mengambil jurusan broadcasting? Oke, baik kalian yang sudah mengambil jurusan broadcasting atau yang masih belum, kita di sini semua sama-sama belajar untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh apa sih dunia broadcasting atau dunia kepenyiaran itu. Oke, broadcaster mania berada di program studi kepenyiaran. Kita tidak hanya belajar bagaimana cara tampil di depan layar kaca, tapi kita juga belajar bagaimana untuk menjadi di balik layar itu sendiri. Nah, program studi di broadcasting ini tentunya juga akan memberikan kita pengetahuan, memberikan kita kemampuan dan keterampilan untuk berkomunikasi mengenai suatu karya cipta dan informasi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat atau halayak luas. Tentunya informasi ini dikemas dalam bentuk siaran. Siaran yang seperti apa? Dikemas dalam bentuk program-program acara. Oke, broadcaster mania, penyiaran baik lokal, nasional, maupun internasional ini tentunya semuanya sama-sama memiliki tujuan, yaitu berfungsi sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan yang sehat, juga sebagai media untuk mengontrol dan mendekatkan atau merekatkan suasana sosial, dan juga bisa menjalankan fungsi ekonomi, seni, dan juga budaya yang masih kental atau masih ada di sekitar kita. Oke, next ya broadcaster mania, buat kalian yang belum menerjuni dunia broadcasting tapi kalian ingin tertarik, masih bisa, jangan khawatir karena kalian harus belajar terlebih dahulu, mencari informasi dan wawasan terlebih dahulu apa itu dunia broadcasting. Karena saya sendiri di episode yang lalu, saya sendiri juga sudah menyampaikan bahwa saya sendiri juga tidak berada di
dasar broadcasting, tapi saya mulai bekerja langsung menerjuni dunia broadcasting dan belajar dari situ secara otodidak dan juga dengan tim, bersama tim atau senior-senior yang lain. Jadi yang belum berada di kelas broadcasting, jangan khawatir, kalian masih tetap bisa belajar. Karena dimanapun dan kapanpun kalian masih bisa belajar. Baik itu belajar secara online, mencari wawasan-wawasan yang ada di internet. Kalian mencari favorit-favorit kalian, presenter kalian siapa, pembaca berita kalian siapa. Dari situ kalian bisa belajar banyak tentang dunia broadcasting. Oke? Ya, kita lanjut para broadcaster mania. Ada beberapa pertanyaan yang sering saya dengar seperti ini. Jurusan broadcasting ini pasti kerjanya di televisi ya, Kak? Ya Mbak, pasti kerjanya di televisi. Oke, saya mau jawab. Begini, salah satu prospek karir dari jurusan broadcasting ini memang bisa bekerja di televisi, broadcaster mania. Tapi tentunya tidak hanya di televisi saja, masih banyak dunia-dunia broadcasting yang lain, atau masih banyak berbagai macam profesi yang tentunya bisa ditekuni dan bisa menjadi pilihan bagi kalian semua untuk jurusan kepenyiaran. Apa saja profesi-profesi dari dunia kepenyiaran ini kita akan bahas. Yang pertama, profesi dari jurusan kepenyiaran adalah editor. Apa itu editor? Ya, para broadcaster mania, editor ini adalah salah satu jurusan yang juga diminati oleh masyarakat kebanyakan umum saat ini, karena tidak sedikit orang loh saat ini yang ingin menjadi editor dan memutuskan untuk memasuki jurusan editor ini. Banyak sekali saat ini yang berminat untuk menjadi editor, karena dengan menjadi editor kita bisa mengasah keterampilan-keterampilan kita, bisa mengasah nilai seni yang ada di dalam diri kita dengan mengedit setiap gambar, mengedit setiap video. Tentunya tidak hanya asal edit saja, tapi tentunya ada nilai seni yang harus dituangkan oleh seorang editor ini ketika dia mengedit sebuah acara. Karena bahasa kasarnya gini, seorang editor ini adalah sebagai juru masak dari pertelevisian sebelum program acara ini disajikan. Jadi yang sudah dilakukan oleh liputan-liputan yang telah dilakukan ini masuk ke dapur, istilahnya seperti itu, masuk ke dapur dan dilakukan pengeditan atau proses masak tadi itu, pemirsa. Dilakukan pemasakan seperti itu, bagaimana acara ini bisa sampai menarik sehingga sebelum ditampilkan kepada masyarakat. Oke, apalagi saat ini para broadcaster mania, media video dan juga aplikasi ini juga sudah banyak yang bisa kita dapatkan secara gratis juga, tidak hanya di PC, tidak hanya di laptop atau di komputer, tapi di handphone kita pun kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi editor ini. Oke, broadcaster mania, kita lanjut untuk profesi kepenyiaran berikutnya. Kalau tadi sudah editor, berikutnya adalah penyiar. Nah, bagi lulusan broadcasting juga dituntut untuk tentunya bisa berbicara di depan umum, kalian bisa berbicara di depan kamera. Nah, berarti untuk jurusan broadcasting ini tidak hanya bisa menjadi penyiar televisi, tapi penyiar radio pun juga bisa para broadcaster mania. Jadi keahlian yang diutamakan dari seorang penyiar radio ini misalnya atau penyiar televisi ini tidak harus keahlian mengedit, tidak harus keahlian menulis atau mengoperasikan alat, tetapi keahlian untuk pandai berbicara di depan umum, terutama di depan kamera, sehingga kalian bisa mengambil jurusan broadcasting ini untuk menjadi penyiar. Tentunya nanti akan dilatih bagaimana caranya berbicara dan tidak bisa langsung instan. Tentunya ini semua butuh proses. Jika kalian mau berusaha dengan tekun, bagaimana caranya untuk menjadi seorang penyiar yang baik ketika tampil di depan kamera. Oke, broadcaster mania, kita lanjut lagi untuk profesi kepenyiaran. Kalau tadi editor, penyiar sudah, profesi berikutnya yang bisa kalian dapatkan jika kalian terjun di dunia broadcasting adalah penulis naskah.
Nah, tentunya penulis naskah ini juga sangat dibutuhkan loh para broadcaster mania, karena tidak hanya kemampuan berbicara saja, tetapi kemampuan menulis ini juga sangat penting. Menulis naskah apa? Banyak sekali naskah-naskah di program acara yang bisa ditulis, baik itu naskah berita, hard news dan soft news, ataupun naskah feature seperti naskah berwisata, naskah jalan-jalan, seperti itu. Jadi, jika kalian menjadi seorang broadcaster, kalian juga bisa memilih profesi ini sebagai penulis naskah. Jadi nanti tidak hanya di televisi, di radio pun juga membutuhkan penulis naskah. Di production house pun juga membutuhkan seorang penulis naskah, penulis skrip, script writer, seperti itu. Banyak sekali istilahnya untuk penulis naskah. Oke, kita lanjut lagi para broadcaster mania. Untuk profesi kepenyiaran berikutnya adalah reporter. Oke, apa sih reporter ini? Reporter ini adalah seseorang yang tugasnya mencari berita di lapangan dan juga menginformasikan kepada halayak umum, dalam hal ini kepada pemirsa. Nah, profesi reporter ini pastinya juga sering diimpikan oleh setiap kaula-kaula muda yang ingin terjun di dunia broadcasting. Nah, agar menjadi seorang broadcaster, kalian juga tentunya harus memiliki kemampuan berbicara di depan umum, di depan kamera, dan juga rasa percaya diri yang tinggi ketika menghadapi narasumber atau ketika mencari sebuah berita. Karena apa? Karena seorang reporter ini juga harus dituntut untuk bisa melaporkan informasi atau melaporkan berita, baik secara langsung atau tidak langsung di lokasi kejadian. Oke, para broadcaster mania, kita next untuk profesi kepenyiaran berikutnya. Berikutnya ada sutradara. Tentunya istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, sutradara. Nah, sutradara ini juga menjadi salah satu prospek profesi jika kalian terjun di dunia broadcasting. Tentunya menjadi sutradara ini harus yang kreatif, memiliki pengetahuan yang luas, dan dia harus out of the box. Tentunya harus bisa memberikan karya-karya yang harus diminati banyak orang. Seperti apa karya-karya yang diminati banyak orang? Sutradara ini harus bisa menginterpretasikan ke lapangan karya-karyanya sehingga bisa dinikmati banyak orang. Nah, tentunya menjadi seorang sutradara ini juga sangat dibutuhkan untuk di bidang perfilman ataupun dunia kreatif lainnya, para broadcaster mania. Nah, menjadi seorang sutradara ini juga diperlukan untuk terampil dalam mengarahkan orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang bekerja sama dengannya, mengarahkan talent, mengarahkan artis, mengarahkan presenter, bahkan bagaimana caranya untuk bisa beradegan dari skin satu ke skin yang lainnya. Seperti itu. Profesi dunia penyiaran yang bisa kalian dapatkan jika kalian terjun di broadcasting adalah produser. Apa itu produser? Tentunya produser juga menjadi elemen atau bagian yang penting dari sebuah lembaga penyiaran. Oke, jika di televisi yang saya bahas adalah produser di televisi. Seorang produser di televisi ini memiliki beberapa tugas dan peran para broadcaster mania. Tentunya tugasnya adalah membuat program acara, mulai dari konsep, penyusunan anggaran, tentunya penyusunan anggaran untuk produksi, berapa biaya yang diperlukan, menentukan proses baik itu praproduksi hingga pasca produksi. Jadi seorang produser ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi kelangsungan sebuah program acara. Oke. Nah, tidak hanya bekerja di belakang layar saja para broadcaster mania, seorang produser ini terkadang ia juga harus terjun langsung dalam setiap pembuatan program acara ataupun film yang sudah dirancangnya, mulai dari pemunculan ide, pengembangan ide, hingga penyaluran proyek tersebut. Seorang produser juga dituntut untuk bisa terjun langsung. Ya, para broadcaster mania, sepertinya masih ada beberapa profesi lainnya yang bisa kalian dapatkan jika menggeluti dunia broadcasting. Masih ada loh. Ada juga news anchor. Apa itu news anchor? News anchor adalah seseorang yang membacakan atau membawakan berita.
Nah, tentunya news anchor profesi ini juga profesi yang sangat diinginkan bagi beberapa kaula-kaula muda atau broadcaster mania. Nah, menjadi sebuah news anchor harus memiliki rasa juga percaya diri yang tinggi. Selain dia juga harus bisa menguasai teknik berbicara di depan kamera, juga harus memiliki kemampuan membaca skrip atau membaca naskah berita, baik itu yang hard news ataupun yang soft news. Tentunya menjadi seorang news anchor harus juga bisa berbicara dengan jelas, memiliki artikulasi pembicaraan yang jelas, dan harus up to date terhadap berita-berita terkini. Karena apa? Karena jika kalian tidak up to date untuk menjadi seorang news anchor dengan berita-berita terkini, berita-berita yang kalian bawakan tentunya tidak akan menjadi menyatu dengan diri kalian, tidak akan memiliki soul dengan berita itu. Oke, para broadcaster mania, masih ada satu lagi profesi-profesi yang bisa didapatkan jika menjadi seorang broadcaster. Profesinya apa ya? Videographer. Kalian tentu tahu apa itu videographer. Jika kalian memiliki kemampuan untuk bisa mengoperasikan kamera ataupun sekaligus mengedit, kalian bisa menjadi seorang videographer. Karena perusahaan-perusahaan saat ini juga sedang banyak-banyaknya ini mencari seorang videographer. Karena seorang videographer ini juga dituntut tidak hanya mengambil gambar saja, tapi dia harus bisa memvisualisasikan bahasa gambar ini sehingga bisa ditangkap oleh pemirsa. Bisa di film pendek atau bisa di konten-konten YouTube, masih banyak program-program yang bisa didapatkan di videographer ini. Oke, para broadcaster mania, itu tadi adalah profesi-profesi yang bisa didapatkan jika kalian menerjuni dunia broadcasting. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Pesan saya, ayo cintai pekerjaan kalian, apapun itu pekerjaannya. Bagi kalian yang sudah terjun di dunia broadcasting, jangan hanya terjun separuh saja, tapi seluruh hidup kalian, seluruh jiwa kalian karyakan untuk bisa kalian memberikan nilai-nilai broadcasting yang baik kepada pemirsa. Oke, seperti itu para broadcaster mania di episode kita kali ini. Nantikan kelanjutan episode berikutnya tentunya dengan tema dan judul yang lebih menarik. Tetap stay tune di konten ini, jangan kemana-mana, bagikan juga kepada yang lain agar yang lain bisa terus mendapatkan informasi dari channel ini.